Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudaraku, sahabat dakwah, Berendo Dakwah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang dimuliakan oleh Allah. Bahwa kita sudah mengetahui tujuan daripada pernikahan adalah agar pasangan suami istri itu mendapatkan kebahagiaan di dunia. Bahkan di dalam ajaran agama kita, tidak hanya pasangan suami istri itu ingin mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya sementara di dunia, akan tetapi mereka juga berkeinginan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yakni di akhirat kelak, saat mereka bisa berkumpul bersama dengan keluarganya, yakni di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita mengetahui bahwa tujuan daripada pernikahan itu adalah pasangan suami istri itu ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan di dalam berumah tangga itu hakikatnya adalah apabila pasangan suami istri itu dia dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengarungi bahtera dan kehidupan berumah tangganya. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita semua adalah tujuan daripada pernikahan sepasang laki dan perempuan itu adalah ingin mendapatkan kecenderungan dan ketenangan dan cinta dan kasih sayang yang biasa kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni as-sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudaraku, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah, untuk menciptakan sebuah ketenangan, sebuah cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga, maka sekali lagi seorang muslim dia harus menegakkan hubungan kepada Allah. Yakni di dalam rumah tangga itu yang menjalankan perintah-perintah Allah. Kehidupan berumah tangganya dibingkai oleh ketaatan kepada Allah. Kalau semua itu yakni tidak ada ketaatan kepada Allah, maka rumah tangga itu sebaliknya akan menjadi bencana. Tidak ada lagi ketenangan. Bahkan bahtera rumah tangga itu akan tenggelam ke dalam lumpur laut yang terdalam. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu unsur daripada mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga itu, hendaklah komponen-komponen di dalam rumah tangga itu mengetahui betul yakni apa hak dan kewajiban masing-masing. Seorang suami hendaklah ia mengetahui apa kewajiban-kewajiban dia sebagai suami, yang itu juga merupakan hak bagi seorang istri. Seorang istri hendaklah dia mengetahui
kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri, dan itu adalah merupakan hak bagi suaminya. Saudara-saudaraku, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, seorang suami. Seorang suami, dia berkewajiban untuk membina rumah tangganya, untuk menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Rasulullah SAW. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab atas apa kepemimpinannya. Oleh karena itu, Anda, kita semua, dan saya juga, kita adalah para suami. Yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan minta tanggung jawab kita atas kepemimpinan kita kepada istri dan keluarga kita. Oleh karenanya, nasihat saya untuk diri saya dan kita semua, jadilah kita pemimpin di dalam rumah tangga kita, yakni pemimpin yang baik, yang mampu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Di dalam agama kita, seorang laki-laki tidak boleh menjadi seorang laki-laki yang dayus, yakni yang membiarkan kemungkaran ada di dalam rumah tangganya. Oleh karenanya seorang suami, dia harus membina keluarganya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Anda, kepada kita wahai para suami. Allah perintahkan kepada kita, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, perintahkan anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Dan pukul mereka pada usia 10 tahun kalau tidak melakukan sholat. Ini ayat, ini firman Allah dan sabda Rasulullah, ini semua ditujukan kepada kita para suami. Dan itu kita akan diminta tanggung jawab di akhirat kelak. Dan juga kita adalah seorang ayah, yang kita juga akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinan anak-anak kita. Apabila anak kita baik, maka itu semua karena bimbingan dari kita. Dan bimbingan yang terbaik itu adalah contoh daripada ayahnya. Kalau ayahnya menyuruh sholat, maka ayahnya pun mengerjakan sholat. Kalau ayahnya memerintahkan untuk membaca Al-Quran, maka ayahnya juga harus dia membaca Al-Quran. Ada kebiasaan membaca dan seterusnya dari segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan berhasil pendidikan dengan baik kalau tanpa teladan, kalau tanpa contoh yang baik dari kepala rumah tangga itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakannya, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkata apa sesuatu yang kamu tidak perbuat. Sangat besar kebencian di hadapan Allah orang-orang yang hanya berkata tapi tidak bisa berbuat. Oleh karenanya, para suami, para ayah, hendaklah Anda menjadi teladan di dalam rumah tangga Anda. Jadi Anda suami yang baik, suami yang mampu mendidik istri dengan cara yang lemah lembut. Karena istri kita itu adalah kaca. Karena istri kita itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Yang kalau kita biarkan maka dia akan bengkok. Kalau kita paksa dia akan menjadi patah. Oleh karenanya Nabi mengatakan pada kita, hendaklah berlemah lembut kepada istri atau wanita. Yang kedua, nasihat untuk Anda, wahai para wanita, wahai para istri. Anda, wahai para wanita, para istri, Anda Allah ciptakan untuk dipimpin oleh suami Anda. Maka jadilah Anda pengikut yang baik bagi suami Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, apabila seorang wanita, seorang istri, dia sholat 5 waktu, dia saum di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, lalu dia taat kepada suaminya, maka silahkan ia memilih dari pintu mana surga dia akan memasukinya.
Saudara-saudaraku, sahabat dakwah yang dimuliakan Allah. Perhatikanlah ini, wahai para wanita. Anda mudah sekali masuk surga. Yakni apabila Anda taat kepada suami. Tentu kita mengetahui bahwa ketaatan kepada suami itu dibingkai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqi fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila melanggar aturan Allah. Maka wahai para saudariku, para istri, engkau adalah orang yang dipimpin. Oleh sebab itu taatlah kepada suami Anda. Ikutilah apa yang ia mau selama yang ia perintahkan itu adalah tidak melanggar aturan Allah. Jadilah istri yang baik di dalam rumah tangga. Atur rumah tangga dengan baik karena engkau adalah ratu di dalam rumah tangga. Apabila baik rumah tangga itu dimulai daripada istri. Dan yang kedua, wahai para wanita, wahai para istri, Anda adalah seorang ibu yang akan melahirkan anak-anak yang baik, yang anak-anak yang soleh. Tidak akan lahir anak-anak yang baik, melainkan dari ibu-ibu yang baik. Kita tahu bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i, ilmunya, akhlaknya, adabnya, beliau bisa seperti itu karena lahir dan didikan dari ibu yang baik. Oleh karenanya, saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, jadilah Anda ibu yang baik, yang soleh. Coba lihat bagaimana seorang ibu mendidik anaknya dengan baik. Tidak ada salahnya kalau Anda mendidik anak Anda dari kecil untuk mendengar semisalnya bacaan Al-Quran. Betapa kita perhatikan, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran. Maka setiap dia membaca Al-Quran, terlebih bacaan surah Al-Fatihah, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Maka perhatikanlah dengan baik, wahai saudariku. Kalau Anda mengajari anak Anda untuk menghafal bacaan Al-Fatihah, maka setiap dia membaca bacaan surah Al-Fatihah itu, maka akan mengalir kepada Anda. Tetapi sebaliknya, apabila yang mengajarnya guru TPQ-nya, guru TPA-nya, maka pahala itu akan mengalir kepada guru. Oleh karenanya, nasihat saya kepada Anda, wahai para saudariku, ajarilah anak Anda minimal menghafal bacaan dari bacaan Al-Fatihah. Tidak ada salahnya Anda sambil menggendong anak Anda membacakan surah Al-Fatihah, surah yang bakal dibaca setiap hari oleh Anda dan anak Anda. Dengan begitu pahala akan selalu mengalir kepada Anda. Yang ketiga, komponen dalam rumah tangga itu adalah anak. Kita semua belum tentu menjadi orang tua, tetapi kita semua adalah seorang anak. Dan seorang anak itu berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berbakti kepada orang tua kita. Sekali lagi, kita semua belum tentu orang tua, tetapi kita semua adalah seorang anak, dan seorang anak harus meyakini bahwa dengan sebab melalui kedua orang tuanya itu cukup untuk dia untuk membalas, berkewajiban membalas, berbakti kepada orang tuanya dengan baik. Walaupun kadangkala ada sebagian orang tua yang ia tidak atau kurang disukai oleh anaknya karena sifat-sifat. Tetapi sebagai seorang anak, maka Anda tetaplah berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Hatta sekalipun yakni orang tua Anda berbeda akidah, berbeda agama, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Barangkali ini saja yang dapat kita sampaikan di waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi suami yang baik, ayah yang baik, suami dan ayah yang menjadi teladan dalam rumah tangganya, mampu mengajak rumah tangganya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Maka jadilah Anda semua, wahai para wanita, jadilah istri, jadilah ibu yang soleha, yang mampu mendidik rumah tangganya, rumah tangga yang islami, yang mampu melahirkan nanti anak-anaknya yang soleh dan soleha. Dan akhirnya
Semoga kita semua mampu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang kita tahu bahwa anak soleh dan soleha adalah salah satu hal atau pahala yang tidak pernah putus. Walaupun tulang kita telah menjadi tanah, berkumpul di dalam kubur. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.